Saya mendengar ceramah Ustadz, dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Oke, baik saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Demi Channel di channel ini saudara. Seperti biasa, channel Demi Channel adalah memberikan hal-hal yang bersifat mengedukasi dan juga mengupdate hal-hal yang bersifat apologet dan juga mengupdate berita-berita viral lainnya saudara. Ya, nah, pada kesempatan ini kita akan melihat satu cuplikan video yang sudah saya sediakan saudara. Dan video ini memang sudah viral beberapa tahun yang lalu, yaitu terjadi pada tahun 2019 kalau tidak salah. Ya. Dan di dalam video ini saudara adalah tamparan keras atau adalah teguran keras ini seorang ibu terhadap seorang dai atau seorang ustadz yang saat itu sedang berceramah saudara. Nah, seperti apa alur ceritanya? Mari kita simak dulu terlebih dahulu video selengkapnya ini. Selamat datang pada Pak Ustadz. Saya memantau, maksudnya saya mendengar ceramah Ustadz, dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain, atau membuka ceramah-ceramah isi Al-Quran yang lain? Satu lagi, tadi Bapak Ustadz bertanya, apa kita mau ganti tema? Saya kepingin ganti tema Pak, karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Terus saya bertanya, saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas Pak, saya tidak panas. Cuman kita orang Islam, cebong itu binatang. Cebong itu binatang Pak. Kita persilakan, sudah ada lagi yang tidak selesai? Belum selesai Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Sabar. Sama apa nih? Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita Pak. Langsung pertanyaan, Ibu langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Langsung pertanyaannya, Bu, langsung. Langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Bapak hanya menjatuhkan pemerintahan. Oke, baik saudaraku sekalian, itu adalah alur cerita daripada video yang sudah kita simak bersama-sama. Dan ini sangat lucu sekali dan menurut saya saudara, saya tidak bisa membayangkan itu terjadi di posisi saudara atau posisi saya. Mungkin malunya tidak ketulangan saudara ya, merasa malu atau mungkin bagaimana ya, karena apa? Ini yang terjadi ini adalah seorang emak-emak yang seharusnya tidak punya kapasitas untuk berceramah, tetapi dia bisa menegur secara langsung. Karena apa? Ini bisa juga karena apa yang dia merasakan selama mengikuti ceramah daripada Ustadz ini, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, karena yang dibawakan hanya temanya itu saja. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah suatu teguran atau suatu pesan penting bagi seorang penceramah ya, baik seorang ustadz ataupun baik itu juga seorang pendeta. Tetapi untuk sejauh ini saya tidak melihat bahwa
seorang jemaah terhadap seorang pendeta seperti itu ya. Tetapi ini yang terjadi adalah seorang jemaah terhadap seorang ustadznya. Nah, saudaraku sekalian, tapi saya tidak tahu apalah yang dimaksud daripada seorang ibu ini. Tetapi yang menjadi pesan penting yang menurut saya ini adalah, menurut ibu ini kemungkinan dia adalah seorang yang tidak suka dengan di dalam ceramah itu tidak boleh membawa nama-nama instansi atau nama-nama pemerintah ya, dimana kita melihat bahwasannya ibu itu tidak suka dengan seorang ustadz ini yang telah ceramahnya adalah membawa nama-nama pemerintah. Ya mungkin saja bisa saja tidak suka dengan pemerintah yang sekarang ataupun juga terkait dengan peraturan pemerintah apalagi dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan ibu ini bahwa seharusnya seorang ustadz itu tidak boleh menyebarkan hal-hal yang bersifat provokatif atau bersifat dengan ujaran kebencian atau bersifat dengan hal-hal yang mendendam terkait dengan mungkin pemerintah dalam hal ini, di mana ibu ini mengatakan bahwa saya tidak suka ya kecebong itu kalau di dalam bahasa Islam itu terkait dengan binatang ya. Nah, bagaimana seorang penceramah menyebut nama binatang yang mengibaratkan terhadap suatu instansi atau seseorang yang menyebut nama binatang, dan itu tidak mungkin. Nah, ini adalah suatu teguran langsung saudaraku sekalian, dan memang ini adalah pesan penting bahwasannya seharusnya seorang penceramah itu adalah orang yang harus punya kemampuan yang sebenarnya memberikan hal-hal yang bersifat mengedukasi, yang mendinginkan dan juga memberikan kesejukan kepada jemaah yang ada pada saat itu, dan juga harus memberikan yaitu toleransi umat beragama satu sama yang lain, bukan sebaliknya adalah membenci dan juga menyebarkan ujaran kebencian, apalagi membawa-bawa nama agama orang lain, membawa Tuhan orang lain ya. Salah satu seperti Ustadz Abdul Somad yang membawa Tuhannya orang Kristen, bahwa di salib itu ada salib ada jin kafir lain dan sebagainya ya. Kita tidak tahu itu apalah alasannya, tetapi itu yang sudah terjadi, bahkan sudah ramai di medsos, yang sudah dibahas, bahkan yang sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu saudara. Tetapi prosesnya juga kita tidak tahu apa alasannya, yang sampai saat ini juga belum juga diproses secara hukum ya. Itu adalah suatu pesan penting bagi seorang penceramah ya, baik seorang ustadz, baik juga itu maupun seorang pendeta ya saudaraku. Dan ini juga menurut saya adalah sangat setuju juga seorang ibu ini ya. Karena apa? Mungkin dalam penilaian ini juga mungkin ustadz ini seharusnya mungkin tidak punya kemampuan lain untuk membawakan tema-tema yang lain selain dia harus membawa nama-nama pemerintah, membawa nama-nama cebong seperti itu ya. Jadi itulah kemampuan seorang ustadz ya yang sudah terjadi dalam video ini saudara. Dan pesan saya, inilah respon saya dan tanggapan saya, semoga kedepannya juga tidak terjadi kepada ustadz-ustadz yang lain atau kepada pendeta-pendeta yang lain. Tetapi ini menjadi motivasi, edukasi bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berucap, dalam bertutur kata. Apalagi kita sebagai seorang penceramah, maka kita harusnya tahu diri dan tahu kemampuan kita. Di mana kita tidak punya kemampuan atau kapasitas di situ, maka seharusnya kita tidak boleh masuk ke ranah itu. Itu saja, mari kita saling bersilaturahmi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.